pada 1738, di mana Daniel Bernoulli mencetuskan hukum Bernoulli berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika. Secara umum, hukum Bernoulli didefinisikan sebagai hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, melainkan zat yang dapat mengalir. Prinsip hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran. Prinsip hukum Bernoulli membahas tentang keadaan suatu fluida, di mana jika kecepatan fluida di tempat tersebut besar, maka tekanannya kecil. Sebaliknya, jika kecepatan fluida di tempat tersebut kecil, maka tekanannya besar. Prinsip ini digunakan pada konsep sayap pesawat terbang, botol semprot minyak wangi, dan yang pastinya kereta api uap sederhana. Persamaan hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya. Di antaranya, 1. Aliran yang termampatkan atau incompressible flow. 2. Aliran yang tidak termampatkan atau compressible flow. Adapun rumus dari hukum Bernoulli yaitu P ditambah 1/2 rho dikali V pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H sama dengan konstan, di mana P sama dengan tekanan, rho sama dengan massa jenis, V sama dengan kecepatan, G sama dengan gravitasi, dan H sama dengan tinggi. Bagaimana sih cara kerja kereta api uap? Cerobong asap pada kereta api uap berfungsi sebagai ventilasi panas gas buang atau asap yang dihasilkan oleh kereta, yang kemudian di mana penerapan hukum Bernoulli-nya, udara bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Uap tersebut akan terus bergerak mencari udara bertekanan rendah yang berada di cerobong asap kereta. Dapat terlihat dengan memanfaatkan udara yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah, dapat menggerakkan piston yang akan terus bergerak selama masih terjadi pembakaran yang terus menghasilkan uap, di mana uap tersebut akan terus bergerak ke cerobong asap. Asap dari pembakaran yang berakhir juga ke cerobong akan bergerak ke pipa yang sudah dibuat yang akhirnya keluar melalui cerobong asap. Di sini juga terdapat penerapan hukum Bernoulli, di mana suhu tinggi dari pembakaran mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas udara, bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara kerja kereta api uap, sebenarnya kereta api uap juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari kereta api uap apabila dibandingkan dengan kereta kuda pada zaman dahulu, kereta api uap ini memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dan juga mampu menampung lebih banyak penumpang dibandingkan dengan kereta kuda zaman dulu. Selain itu, pada zamannya kereta api uap menjadi pilihan transportasi terbaik. Selain memiliki kelebihan, tentunya kereta api uap juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari kereta api uap yaitu biaya operasionalnya yang jauh lebih mahal. Kenapa dibilang lebih mahal? Karena pada kereta api uap dengan bahan bakar batu bara yang terhitung sebagai sumber daya alam yang cukup mahal. Selain itu juga efisiensinya yang lebih rendah. Bahkan, lokomotif uap yang terbaik hanya dapat mengubah kira-kira 6% energi yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara menjadi gerakan. Oleh karena itu, lokomotif uap menjadi tidak efisien jika digunakan pada zaman sekarang. Selain tingkat efisiensinya yang rendah, kereta ini juga tidak ramah untuk lingkungan dan bisa terbilang boros bahan bakar. Keunikan dari alat ini yaitu dapat bergerak maju dikarenakan bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil dan udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong dan mengakibatkan roda bergerak. Kekurangan dari alat ini yang pertama, bahan bakarnya sulit didapat, yang kedua, bahan yang digunakan mudah terbakar, yang ketiga, hanya bisa bergerak satu arah atau ke depan, dan yang keempat, bergerak bergantung berdasarkan kapasitas bahan bakar. Analisa untuk pengembangan ke depan pada kereta api uap. Pada sekarang, banyak dijumpai kereta api yang beroperasi dengan menghasilkan asap hasil pembakaran yang tebal, sehingga dapat menimbulkan polusi bagi lingkungan yang juga bisa berpengaruh bagi kesehatan di masa depan. Diharapkan kereta api uap tidak menghasilkan asap hitam yang berlebihan.
telah kita bahas sebelumnya, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Itu ditemukan di cerobong kereta uap. Cerobong akan terhubung ke ruang tertutup. Karena ruangan tertutup, tidak akan ada udara yang bertiup. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan. Secara tidak langsung menekan asap ke atas cerobong, karena bagian atas cerobong adalah desain terbuka, sehingga angin di luar akan bertiup ke bagian atas cerobong asap. Akibatnya tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil dan asap bisa keluar. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.